motivasi dan inspirasi dalam wadah Infinity Ministry. Tema kita pada bulan ini adalah kesatuan tubuh Kristus atau kesatuan gereja. Puji Tuhan. Inspirasi hari ini di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5 saya baca. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan, Paulus sedang memberikan gambaran buat kita semua ya, bahwa orang percaya itu adalah gereja Tuhan, dan kepala itu berbicara tentang Tuhan yang sebagai kepala gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kita ini berbeda, bukan berarti itu kita tidak bisa satu ya. Tentunya berbeda dalam hal apa? Begitu banyak perbedaan ya, perbedaan suku, bangsa dan bahasa, perbedaan kulit dan rambut, perbedaan rasa, perbedaan gereja ya, perbedaan warna, perbedaan organisasi ya. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, pesan firman Tuhan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, dalam tubuh Kristus, dalam tubuh kita ini saudara, yang mempunyai anggota-anggota yang tentunya berbeda dan tugas pokok tentunya yang berbeda. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ya, ada yang menjadi telinga dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya, Roh Allah ya itu diam dalam hidup kita. Allah itu berdiam dalam gereja Tuhan, berdiam dalam hidup kita. Nah, Allah itu adalah sifatnya kudus, Dia adalah suci, Dia tidak ada satu dosa di dalamnya, tidak ada pelanggaran, Dia luhur dan damai. Nah, kalau Allah itu kudus dan suci itu berdiam dalam gereja Tuhan, maka seharusnya ya yang nampak dalam hidup kita adalah sesuatu yang memberkati orang lain. Ya, maka yang nampak dalam hidup kita adalah sesuatu yang memberikan semangat bagi orang lain. Haleluya. Kita itu adalah satu. Ya, walaupun kita berbeda organisasi, tapi firman Tuhan katakan kita ini adalah satu tubuh Kristus. Maka kalau kita menyadari kita ini adalah satu tubuh Kristus, saudara, maka tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian di sana, saudara. Ya, tidak ada yang merasa tersaingi di dalamnya. Haleluya, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, firman Tuhan katakan di dalam surat Galatia 5 ayat 24 berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Haleluya, kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi, yang bukan kepunyaan kita lagi, adalah milik Kristus. Ada dua dampak ya kesatuan tubuh Kristus dalam menunaikan tugas amanat agung. Haleluya. Yang pertama adalah pekerjaan kita atau tugas kita itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kita bekerja bersama-sama, kita bergandeng tangan, kita bergotong royong dalam kasih Kristus. Haleluya, mari bekerja bersama-sama. Ingat, hidup kita sedang menggenapi firman Tuhan. Yang kedua adalah dampak dalam kesatuan tubuh Kristus dalam menunaikan tugas amanat agung. Yang kedua, percayalah kita akan sampai pada tujuan. Goal kita itu adalah membawa umatnya mengasihi Tuhan. Goal kita adalah membawa umatnya takut akan Tuhan. Dan goal kita memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kedengkian, amarah dan lain sebagainya, karena kita itu adalah satu tubuh Kristus. Mari bekerja bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bergerak dalam kasih Kristus. Biarlah Kristus semakin besar dalam hidup kita, mendominasi dalam hidup kita. Kita yang semakin kecil, menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Menangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa, Tuhan memberkati.